Panggilanmu ku percaya, sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku percaya.
Shalom kepada jemaat yang dikasihi di dalam kasih Yesus Kristus. Pada hari ini kita bersama-sama lagi di dalam ibadah online. Dan disebabkan di seluruh Malaysia di dalam keadaan lockdown, maka kita yang tiada urusan penting untuk keluar dari rumah, kita akan terus kekal di rumah masing-masing. Tetapi itu tidaklah akan menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Karena iman kita tetap akan berfokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, mari kita bertenang seketika dan kita masuk di dalam votum. Dalam nama Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus, turunlah kiranya anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi kepada seluruh jemaat Tuhan. Mari kita semua berdiri bersama-sama. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita memuji, mari kita memuliakan nama Tuhan kita Yesus. Memuliakan Yesus. Haleluya. Pujilah Tuhan.
Engkau di dalam hidupku. Hanya Engkau yang bertata di dalam hatiku saat ini Tuhan. Oh haleluya Yesus. Hanya Kau
saat ini Tuhan kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan, dengan membawa seluruh hidup kami Tuhan menghadap Engkau. Sebab kami percaya Tuhan, hanya Engkau-lah tempat kami berlindung, hanya Engkau tempat kami bersandar Tuhan, hanya Engkau-lah tempat kami satu-satunya Tuhan datang berharap di hadapan Engkau. Saat ini Tuhan kami bawa seluruh hidup kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami mohon pengampunan daripada Engkau Tuhan. Kami mohon ampuni setiap kami Tuhan, ampuni setiap pribadi kami ya Tuhan, baik dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan, dimanapun kami ya Tuhan, Engkau melawat kami Tuhan, Engkau menjamah hati kami Tuhan, memberikan kami pengampunan pada saat ini Tuhan, lewat Roh-Mu yang ada di dalam hidup kami Tuhan, memberikan kelepasan ya Tuhan melalui darah-Mu ya Tuhan, yang kudus, pengorbanan di kayu salib yang memberikan kami kehidupan, yang memberikan kami keselamatan. Terima kasih Tuhan. Kami mengaku setiap dosa dan pelanggaran kami pada saat ini Tuhan. Kami mengaku setiap dosa-dosa kami Tuhan di hadapan Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami sering lalai Tuhan, kami sering melakukan pelanggaran ya Tuhan dan melakukan dosa ya Bapa. Maka saat ini Tuhan kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Engkau memberikan kami pengampunan ya Tuhan. Engkau memberikan kami kelepasan ya Tuhan. Berikan kami belas kasihan-Mu yang besar Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami tidak dapat membalas besarnya anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami hanya dapat membagikan Engkau pujian Tuhan. Kami membagikan pujian di hadapan Engkau Tuhan sebagai ucapan syukur kami Tuhan di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan Yesus. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyanjung nama-Mu yang tinggi Tuhan dalam hidup kami. Oh haleluya Yesus. Oh haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku dipersilakan duduk dan kita akan masuk di dalam pembacaan Alkitab minggu ini yang dipetik dari Mazmur 102 ayat 25 hingga 28. Aku berkata, "Ya Allahku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku. Tahun-tahunmu tetap turun-temurun. Dahulu sudah Kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu.
Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah, Engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memegangnya. Terdapat di dalam Lukas 11 ayat 28. Jemaat dipersilakan berdiri dan marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang pula untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku.
Salam kepada jemaat Tuhan yang dikasihi. Nah, sungguh kita bersyukur walaupun dengan keadaan sekarang kita masih dapat mengikuti ibadah secara online. Saya ucapkan salam kepada semua yang sedang mengikuti kita dalam ibadah online ini. Dan kita masih sangat sungguh bersyukur karena kita hari ini akan dilawat oleh firman Tuhan melalui ibadah ini. Dan sebelum kita mendengarkan khotbah hari ini, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang di surga atas rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Bapa, kami tahu dimanapun kami berada pada saat ini, dengan cara bagaimanapun kami sedang menyertai ibadah ini, Bapa kami yang di surga, kami tahu Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau yang berada dalam hati kami, dalam pikiran kami, dan Engkau yang mengunci fokus kami kepada firman-Mu. Ya Bapa di surga, bantulah kami supaya ketika kami mendengarkan firman ini, mendengarkan khotbah ini, biarlah kami benar-benar fokus dan dapat menangkap apa yang Engkau benar-benar ketahui dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, biarlah kami terus dihibur, biarlah kami terus dikuatkan melalui firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang tinggal dalam hati kami dan mengajar segala kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga, inilah doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, sekali lagi saya ucapkan salam kepada kita semua. Nah, sekali lagi kita hanya dapat berdoa, hanya dapat beribadah dengan cara seperti sebelum ini. Karena sekali lagi, seperti yang dikatakan oleh pemimpin tadi, kita PKP. Oke, kita PKP. Jadi saya berharap kita semua terus menjaga SOP kita, dan marilah kita terus berdoa agar keadaan sepanjang hari terus bertambah baiklah. Sepanjang hari terus bertambah baik. Nah, keadaan kita sekarang ini tidak menentu, berubah-ubah. Berubah-ubah selalu keadaan kita. Karena ya, kadang-kadang kita PKP, kadang-kadang keadaan menjadi bertambah baik, kadang-kadang bertambah buruk, tidak menentu, banyak berubah-ubah. Sehingga kadangkala kita boleh ibadah secara fisikal. Beberapa minggu sebelum ini kita ibadah secara fisikal, sedangkan sekarang kita sekali lagi ibadah secara online sahaja. Itu yang saya katakan bahwa keadaan kita itu berubah-ubah, berubah-ubah. Namun tajuk khotbah yang kita akan dengar hari ini bersesuaian dengan keadaan kita hari ini. Temanya itu adalah iman yang tidak berubah. Oke, iman yang tidak berubah. Bagaimana saya mendapat inspirasi dengan tajuk ini adalah jika kita merenungkan kembali kehidupan kita sebelum ada COVID-19, sebelum ada pandemik ini berlaku di tengah-tengah kita, dalam komuniti kita, ada banyak yang sudah berubah, betul? Ada banyak perkara yang berubah dalam kehidupan kita apabila pandemik COVID-19 ini datang sahaja dalam kehidupan kita. 31 Desember 2019, pertama kali pandemik ini diumumkan di China. Ada orang yang tidak tahu pun tentang perkara itu. Namun ada orang yang mengikuti perkembangan semasa. Masa itu diumumkan, dilaporkan dalam berita, di mana ada virus baru yang muncul di China. Ada virus baru yang muncul di China, dan virus ini belum lagi ada nama pun masa itu. Mereka cuma hanya tahu virus ini daripada kelompok coronavirus, kelompok coronavirus. Belum ada nama lagi COVID-19 masa itu. Dan semua orang tidak menjangkakan masa itu bahwa virus ini akan memberi kesan kepada seluruh dunia. Di Malaysia sahaja kesannya itu hanya dapat dirasai ketika penghujung bulan Januari dan awal bulan Mac. Awal bulan Mac. Dan sampai sahaja COVID-19 ini di Malaysia, jika kita merenungkan kembali, banyak perkara yang sudah berlaku, banyak perkara yang sudah berlaku.
dan banyak yang berubah. Banyak yang berubah. Nah, salah satu perkara yang kita dapat lihat itu adalah apabila virus ini menyerang umat manusia, nampaknya tidak ada manusia yang lebih superior berbanding manusia yang lain. Oke, semua orang menjadi sama di mata virus itu. Oke, ini adalah satu kata-kata yang cukup menarik. Oke, saya terbaca saya terbaca di media sosial beberapa minggu yang lalu. Dikatakannya di situ, di mata COVID-19 semua orang itu sama katanya. Dan saya berpikir iya betul-betul kata-kata ini. Karena jika kita melihat kembali, semua orang telah terkesan oleh virus ini. Banyak yang berubah dalam kehidupan mereka. Tidak kiralah mereka itu orang kaya kah, yang miskin kah, tua kah, muda kah, berkulit hitam, berkulit putih, semua telah terkesan oleh virus ini. Oke. Jadi pastilah kalau kita merenungkan kehidupan kita setahun lebih yang lalu, 2019 ya, tanpa kita sudah menjangka-jangkakan 2020 berlalu begitu sahaja. Agak cepat. Oke, agak cepat. Jadi jika kita merenungkan kehidupan kita setahun yang lalu, awal tahun 2019 kah atau pertengahan tahun 2019 kah, banyak sekali yang sudah berubah. Banyak sekali yang sudah berubah. Siapa sangka pada hari ini kita memasang secebis kain kecil yang menutupi hidung dan mulut kita, dan itu menjadi kebiasaan bagi kita hari ini. Siapa sangka pada tahun 2019 kita tidak menjangkakan bahwa secebis kain yang menutupi hidung kita dan mulut kita dan dipasangkan kepada telinga kita itu akan menjadi kebiasaan pada tahun ini, pada masa ini. Malah sehingga face mask yang kita pakai, kita nampak hari ini itu sudah menjadi sebahagian daripada fashion, kan? Berwarna-warna, berbunga-bunga. Ini semua kita tidak menjangkakan. Dan itu benar-benar perubahan yang dapat kita lihat hari ini, kita dapat rasakan. Dahulu sebelum kita keluar dari rumah, ada dua benda yang kita memang tidak akan tinggalkan, khususnya terutamanya yang tinggal di bandar. Ya, ada dua benda yang kita tidak akan tinggalkan. Pertama telepon, kedua dompet. Tapi hari ini ada tiga benda yang kita tidak akan tinggalkan: telepon, dompet, dan face mask. Jadi kita melihat hadir saja COVID-19 ini dalam kehidupan masyarakat kita hari ini, hidup kita itu berubah. Banyak yang sudah berubah. Selain daripada itu, internet menjadi sangat penting. Betul kan? Internet menjadi sangat penting. Ibadah kita hari ini saja pun kita memerlukan internet. Oke, kita memerlukan internet. Nah, urusan-urusan yang kebanyakan yang boleh dilakukan dalam talian secara maya pun itu semakin berkembang, semakin menjadi penting. Karena semuanya itu dirangsang oleh hadirnya virus COVID-19 dalam kehidupan manusia. Nah, beberapa hari yang lalu ada dua syarikat besar di Malaysia yang mengumumkan bahwa mereka akan mewujudkan bank digital. Oke, ada dua syarikat besar di Malaysia. Satu bank RHB Bank dan satu itu Axiata Berhad. Ini dua syarikat besar di Malaysia memegang saham yang sangat besar. Nah, mereka mengumumkan bahwa mereka akan menjalin hubungan dan membina satu bank, mewujudkan satu bank digital. Nah, perhubungan mereka ini, apa yang merangsang mereka menjalin hubungan ini adalah salah satunya untuk mengurangkan penggunaan uang kertas. Selain daripada ada faktor-faktor yang lain yang mereka katakan. Tapi salah satu yang kesan yang akan wujud apabila bank digital ini diwujudkan di Malaysia, tidak ada uang kertas lagi. Tidak ada uang kertas lagi. Dan ini akan mengubah seluruh kehidupan kita. Dan apa yang saya ingin katakan adalah
ini pun dirangsang oleh kehadiran virus COVID-19 di Malaysia, di dalam komuniti kita, Nah, apa yang saya ingin katakan di sini adalah selalunya apabila wujud satu perkara dalam kehidupan manusia itu membawa dua benda. Satu itu negatif, satu itu positif. Namun ramai di antara kita, mungkin hampir semua, melihat wujudnya COVID-19 ini dalam komuniti kita itu adalah sesuatu yang negatif, dan itu memang betul. Tetapi kalau kita melihat di sebalik daripada semua itu, ada perkara positif yang kita dapat lihat. Namun satu yang paling penting kita dapat lihat adalah kehidupan kita sebagai manusia sudah berubah dari yang sebelumnya. Kehidupan kita sebagai manusia sudah berubah. Manusia memang berubah-ubah. Manusia memang berubah-ubah. Sekejap dia kata ini, sekejap dia kata itu, sekejap ini, sekejap itu. Memang manusia berubah menyesuaikan diri kepada keadaannya. Namun apa yang saya ingin katakan adalah perubahan kehidupan manusia kita semua apabila wujudnya virus ini, perubahannya itu cukup drastik. Cukup drastik. Sangat cepat maksudnya, sangat cepat. Namun persoalannya hari ini, kita sebagai orang-orang percaya, bagaimana dengan iman kita? Bagaimana dengan iman kita? Apakah iman kita itu pun berubah seturut dengan sekeliling kita, seturut dengan penyesuaian diri kita kepada sekeliling kita? Bagaimana dengan kita hari ini? Bagaimana dengan iman kita? Nah, sebelum kita masuk ke dalam pemahaman tentang teks kita hari ini, biarlah saya membacakan dahulu sekali lagi Mazmur 102 ayat 25 hingga 28. Mazmur 102 ayat 25 hingga 28 berbunyi demikian. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah. Engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tentram, dan anak cucu mereka akan tetap di hadapan. Nah, daripada teks yang kita lihat hari ini, Allah itu tidak berubah. Allah tidak pernah berubah. Manusia berubah karena kita ini adalah ciptaan. Kita berubah ikut keadaan. Sampai hari ini pun kita melihat kita sedang di dalam proses berubah oleh karena wujudnya COVID-19. Namun Allah tidak berubah. Allah tidak berubah. Manusia berubah tetapi Allah tidak berubah. Dunia berubah karena dunia ini ciptaannya, tetapi dia tidak berubah. Dengan kata lain, manusia itu memang berubah-ubah. Kadangkala dia katakan ini, kadangkala dia katakan itu, kadangkala dia di sini, kadangkala dia di situ. Dan ya, banyak perubahan sikap, perubahan pikiran itu sebagai manusia. Tetapi Allah tidak berubah. Allah tidak berubah seturut dengan sekelilingnya. Dengan kata lain, sekelilingnya itu tidak mempengaruhinya. Sekelilingnya tidak mempengaruhinya. Dia tetap sama. Fikirannya tidak berubah. Fikirannya tetap sama. Dalam teks kita hari ini, kalau kita membaca ayat 25, dahulu sudah kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Kita ini, langit ini, alam ini, semuanya ini adalah ciptaan Allah. Dan kalau kita terus membaca ayat 26, semuanya itu akan usang seperti pakaian, seperti jubah. Engkau akan mengubah mereka dan mereka berubah. Engkau akan merubah mereka dan mereka berubah. Ayat 26 di situ dikatakan semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Ciptaan Allah itu akan binasa, yaitu kita dan alam ini. Tetapi Allah akan tetap ada. Sebab itu kita berubah.
Kita bukan immortal, kalau dalam bahasa Inggris, yang hidup selamanya maksudnya. Immortal. Tetapi kita ini hanya ciptaan dan kita akan berubah ikut keadaan. Namun tetapkan dalam fikiran kita bagaimana dengan iman kita. Bagaimana dengan iman kita. Nah, seterusnya di situ dalam ayat, masih lagi dalam ayat 26 dikatakan, semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, mereka akan berubah, tetapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Dengan kata lain, ciptaan Allah yaitu kita dan alam semesta ini ada expire date dia. Macam susu, ada expire date dia, dan macam makanan yang lain ada expire date dia. Akan berakhir, ada limit masanya. Tetapi Allah tidak ada limit masanya. Atau dalam kata si pemazmur, tahun-tahunmu tidak berkesudahan katanya. Tahun-tahun Allah itu tidak berakhir. Nah, bagi pemazmur, seterusnya mari kita membaca dahulu ayat 28. Ayat 28. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tentram dan anak cucu mereka akan tetap di hadapan Allah. Ketika pemazmur menuliskan mazmur ini, dia sedang meminta pertolongan untuk Sion. Dia sedang meminta pertolongan untuk Sion. Maksud dia sedang meminta pertolongan untuk bangsa Israel. Karena dia takut bahwa bangsa Israel itu akan pupus karena banyak musuh-musuh Israel yang ingin menyerangnya masa itu. Namun bagi si pemazmur, oleh kerana dia tahu Allah itu tidak berubah, oleh kerana si pemazmur tahu Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang tidak berubah, bermakna jika Allah sudah menyelamatkan dia, anak cucunya juga akan diselamatkan. Kerana Allah tetap dengan janjinya. Seperti yang dia janjikan kepada Abraham. Nah, kalau kita membaca Yesaya pasal 65 ayat 1, ini juga adalah salah satu ayat dalam khotbah kita 2 minggu yang lalu ya. Yesaya pasal 65 ayat 1 dikatakan di situ, aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Nah, janji Allah kepada Abraham, kepada bapa-bapa Alkitab yang seterusnya, seperti kepada Daud, kepada Salomo, dan kepada Musa, janji Allah itu tetap ditepatinya. Kerana dia tidak berubah. Hanya manusia yang berubah. Walaupun manusia langsung ramai yang langsung tidak mengenal Allah dan tidak mencari Allah, dia tetap akan menepati janjinya dan dia membukakan diri kepada mereka yang tidak mencarinya. Dikatakan di situ dalam Yesaya pasal 65 ayat 1, aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Mengapa Allah, walaupun dia adalah Allah yang dia pencipta, dia cukup besar, dia cukup agung, tetapi dia membukakan diri kepada orang yang tidak mengendahkan dia pun. Dia punya konsep, dia pusing-pusing saja di situ sebenarnya. Kerana dia adalah Allah yang tidak berubah, kerana itu janjinya juga tidak berubah, fikirannya tidak berubah. Sejahat manapun manusia itu, jika Allah sudah berjanji kepada keturunannya yang sebelum dia, kepada nenek moyangnya, mereka itu tetap diselamatkan. Allah sendiri yang akan berusaha menyelamatkan mereka. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Kerana Allah tidak berubah. Tidak seperti manusia. Tidak seperti manusia. Kadangkala ada orang yang ada masalah mempercayai orang lain. Dia suka mempercayai orang lain, dan ini adalah perkara yang biasa berlaku dalam kalangan kita karena manusia itu berubah-ubah. Sekejap dia cakap ini, sekejap dia cakap itu pula. Manusia itu berubah-ubah sikapnya. Namun Allah tidak berubah. Nah, persoalannya di sini,
bila kita tahu Allah itu tidak berubah, apa signifikannya bagi kita hari ini? Terutamanya bagi kita yang terkesan oleh pandemik COVID-19 hari ini. Apa signifikannya? Pertama sekali yang penting bagi kita, supaya kita sadar kembali bahwa janji-janji Allah itu masih tetap berlaku untuk kita hari ini. Masih tetap berlaku untuk kita hari ini. Dan juga seperti yang dikatakan oleh pemazmur, katanya, anak hamba-hambamu akan diam dengan tenteram. Akan diam dengan tenteram. Agar kita tentram berhadapan dengan apapun keadaan kita hari ini. Karena kita tahu Allah itu tidak berubah dan Dia tetap dengan janji-janjinya. Nah, sekurang-kurangnya ada dua perkara bagi kita yang kita boleh macam mana saya mau katakan, kalau gereja-gereja tertentu mereka berkata kita boleh klaim janji Allah ini, walaupun sebenarnya ini perkataan yang kurang sesuai, namun ya, kita boleh klaim janji Allah ini bagi kita yang kita hidup pada zaman perjanjian baru ini. Ada beberapa perkara, sekurang-kurangnya ada dua yang kita boleh nantikan sebagai janji Allah bagi kita ketika kita berhadapan dengan situasi kita hari ini. Nah, salah satunya itu adalah pertama, Allah kita sedang bekerja untuk kebaikan kepada kita yang percaya kepadanya. Mari kita membaca dalam Roma pasal 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28 berbunyi demikian, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, kita yang mengasihinya, walaupun kita pada masa ini berada dalam berbagai situasi, berbagai kesusahan, saya tidak tahu apa kesusahan yang Anda sedang hadapi hari ini, namun kita akan tetap menerima, namun pada suatu masa nanti kita akan menerima kebaikan daripada Allah. Kita akan menerima kebaikan daripada Allah, kerana Dia sudah menjanji bahwa Dia sedang bekerja untuk memberikan kebaikan kepada kita. Itu adalah janji Allah yang kita boleh orang bilang boleh klaim, boleh klaim. Nah, jadi ketika kita berada dalam keadaan apapun pada masa ini, sabarlah, bertahanlah. Pasti suatu masa Allah akan memberi kebaikan kepada kehidupan kita. Sabarlah, bertahanlah. Sabarlah, bertahanlah, kerana pasti pada suatu masa pekerjaan Allah yang baik yang sedang berlangsung itu kita akan menerimanya. Nah, sekali lagi masih ada persoalan yang kita belum jawab. Ya, kita memang akan berubah sebab kita itu manusia. Namun bagaimana dengan iman kita? Bagaimana dengan iman kita? Nah, apa yang saya boleh katakan di sini adalah, walaupun kehidupan kita berubah oleh kerana keadaan di sekeliling kita, iman kita itu janganlah berubah. Teruslah dengan ketekunan seperti sebelum COVID-19. Teruslah tekun mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun pada saat ini kita tiada ibadah fizikal, kita tidak dapat banyak perkara yang tidak dapat kita lakukan, tetapi biarlah ketekunan kita sebelum ini itu tetap sama walaupun kita berada dalam PKP. Walaupun kita berada dalam PKP. Mengapa demikian? Kerana Allah tetap dengan janji-janjinya. Jadi iman kita pun harus tetap kepada Allah. Nah, masalah utama manusia itu adalah sikapnya cepat berubah. Sikapnya cepat berubah. Dan kadang-kala perubahan manusia itu ada yang baik, namun kebanyakannya itu mendatangkan sesuatu yang negatif. Namun satu yang saya dapat katakan di sini adalah iman kita itu janganlah
menurut seperti perasaan kita. Iman dan perasaan itu harus berbeza. Dengan kata lain, kita harus tetap sama. Kita harus tetap sama. Ketekunan kita sebelum ada COVID-19 dan pada saat ini itu harus tetap sama. Itu harus tetap sama. Seperti Allah yang tetap sama dari dulu sampai sekarang sehingga saat ini. Nah, yang kedua, yang terakhir, yang kedua, mari kita membaca dalam Yohanes 16 ayat 32 hingga 33 ya. Yohanes 16 ayat 32 hingga 33 berbunyi demikian. Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semua itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Nah, sekarang ini, terutamanya di Malaysia dan di kebanyakan negara, proses untuk memvaksin itu sangat populer kan, berjalan sekarang. Namun tahukah kita bagaimana vaksin itu berfungsi sebenarnya? Ada orang berkata, ayah saya sakit bila saya divaksin, katanya. Mengapa dia sakit? Karena vaksin yang disuntik padanya itu adalah sebahagian daripada virus yang harus dilawan. Sebab itu dia sakit. Namun sakitnya itu tidak membawa maut, tidak membawa kematian dia hanya sakit begitu sahaja. Ini bermakna bahwa seperti tubuh manusia ini, vaksin itu berfungsi untuk menguatkan antibodi kita. Sebenarnya vaksin itu bukan obat bagi virus itu, tetapi vaksin itu adalah merangsang antibodi kita supaya dia lebih kuat untuk melawan virus. Nah, bagaimana ini boleh dikaitkan dengan kita hari ini, kita sebagai orang-orang percaya? Nah, sudah saya katakan tadi, jangan kita berubah, iman kita jangan berubah, kita harus kuat. Namun, sama seperti iman kita dan sama seperti ketekunan kita, hanya dengan kekuatan kita sendiri kita tidak dapat bertahan. Kita tidak dapat bertahan hanya dengan kekuatan dan ketekunan kita sendiri. Namun Allah menjanjikan kekuatan bagi kita melalui Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus. Dikatakan di situ dalam ayat 33, memang akan tetap ada penderitaan dan kesusahan dan penganiayaan daripada dunia ini. Namun satu perkataan yang sangat indah Yesus sudah dikatakan di situ, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia, katanya. Aku telah mengalahkan dunia. Nah, dengan kekuatan kita sendiri sahaja kita tidak akan dapat bertahan dalam iman dan ketekunan kita. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, ada perkara yang kita boleh klaim daripada janji Allah, yaitu Yesus Kristus telah mengalahkan dunia dan Dia bersama-sama dengan kita. Dia bersama-sama dengan kita. Sama seperti vaksin yang akan kita terima. Kalau kita tidak menerima vaksin, antibodi kita tidak cukup kuat untuk bertahan. Tetapi selepas kita menerima vaksin, antibodi kita dirangsang dengan lebih kuat sehingga kita dapat melawan virus yang menyerang tubuh kita. Nah, akhir sekali daripada semua yang sudah dikatakan tadi itu, daripada semua yang sudah dikatakan tadi itu, hanya ada satu kata kunci yang paling penting. Hanya ada satu kata kunci yang paling penting, yaitu jangan berubah walaupun dunia ini berubah. Atau dengan kata lain, iman kita jangan berubah walaupun dunia ini sekeliling kita berubah. Karena Allah tidak berubah. Karena Allah tidak berubah. Nah, terima kasih atas
perhatian kita semua. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, marilah saya memimpin kita semua. Marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, atas rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau telah hadir dalam hidup kami. Engkau, ya Yesus Kristus, telah mengalahkan dunia ini dengan segala kesukaran yang dunia ini letakkan ke dalam kehidupan kami. Namun kami tahu Engkau telah mengalahkan dunia ini. Kami tahu kami dapat bertahan dalam keimanan kami. Apapun keadaan kami, penganiayaan atau apapun, kami dapat bertahan karena Engkau lah yang menyertai kami. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kami terus kuat menghadapi situasi kami pada hari ini. Biarlah kami terus kuat berhadapan dengan apapun keadaan kami pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa-doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.
Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur berterima kasih buat segala kasih kebaikan kemurahan-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami ada untuk datang di hadirat-Mu Tuhan, menyembah, memuji, memuliakan Engkau, bahkan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Itu semua karena kasih anugerah-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar sebentar tadi Tuhan. Dan biarlah Tuhan dengan melalui kebenaran firman-Mu ini, Engkau mengajar kami Tuhan untuk mengerti akan segala kehendak-Mu di dalam hidup kami, dan mengajar kami Tuhan untuk hidup sesuai dengan seturut kehendak-Mu Tuhan. Dan dengan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, kami dikuatkan, dimampukan Tuhan untuk menjalani hidup yang Engkau perkenankan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang sudah membawa kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Engkau terus memberkati iman kesehatannya Tuhan, bahkan pelayanannya Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau terus memakai dia sesuai dengan seturut kehendak-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan, di mana saja mereka berada pada saat ini Tuhan. Setiap jemaat yang sedang mempunyai pergumulan tersendiri Tuhan, baik yang sedang mengalami sakit penyakit Tuhan, kami undang Roh Kudus-Mu Tuhan, jamahan-Mu Tuhan, untuk datang melawat kami satu persatu Tuhan, menyembuhkan dari segala sakit penyakit apapun Tuhan yang dialami bagi setiap jemaat-Mu Tuhan, di mana saja mereka berada, baik yang berada di rumah, di hospital, dan dimanapun mereka berada Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang kami rindukan Tuhan untuk menyembuhkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami disembuhkannya Bapa di surga. Oh haleluya Bapa di surga. Bagi setiap jemaat juga Tuhan yang sedang kehilangan pekerjaan Tuhan, berikan pekerjaan yang sesuai dengan seturut kehendak-Mu Tuhan. Yang sedang mengalami ekonomi Tuhan, Engkau pulihkan ekonomi Tuhan, apapun Tuhan masalah mereka Tuhan. Oh haleluya, kami mau terus serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Yang sedang mengalami masalah rumah tangga Tuhan, Engkau damaikan, pulihkan rumah tangga mereka Tuhan. Dan biarlah Tuhan mereka kembali kepada-Mu Tuhan. Mereka sentiasa berharap dan bersandar kepada-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap umat-Mu Tuhan yang sudah meninggalkan Engkau, menjauh daripada-Mu, yang belum mengenal Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau terus datang melawat mereka Tuhan, memulihkan jiwa roh mereka Tuhan, dan membawa mereka kembali ke jalan kebenaran-Mu ya Bapa di surga. Karena kami percaya Tuhan, hanya di dalam-Mu Tuhan kami dapat memperoleh hidup yang kekal. Oh haleluya Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan buat COVID-19 Tuhan yang sedang bermaharajalela di atas muka bumi ini Tuhan. Kami berseru Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, COVID-19 ini Tuhan dilenyapkan, dihancurkan, dihapuskan dari atas muka bumi ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami kembali bebas menjalani hidup yang Engkau perkenankan kepada kami ya Bapa di surga. Oh haleluya Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap umat-Mu Tuhan yang sedang dijangkiti COVID-19 ini Tuhan. Kami berseru di dalam nama Yesus Kristus, kesembuhan yang terjadi bagi setiap umat-Mu Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, hidup mati kami hanya di dalam tangan kasih-Mu Tuhan, bukan di dalam COVID-19 ini Tuhan. Oh haleluya Bapa di surga. Bahkan kami juga berdoa Tuhan bagi setiap bangsa Tuhan yang sedang mengalami masalah ekonomi Tuhan. Oh Engkau yang mampu memulihkannya Tuhan, Engkau yang mampu menstabilkan kembali ekonominya Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap bangsa-bangsa Tuhan mengalami pemulihan yang terjadi ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Ini doa syafaat kami Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pada masa ini kita masih lagi bersama-sama di dalam ibadah online. Dan kita akan masuk di dalam pengumuman. Dan untuk pengumuman pada minggu hadapan, sekiranya gereja masih tidak dapat dibuka lagi, maka kita akan bertemu lagi di dalam ibadah online pada masa yang sama di minggu hadapan. Dan seterusnya, sekiranya ada jemaah yang ingin menyumbang persembahan, persepuluhan atau janji iman, jemaah bolehlah transfer atau bank N ke akaun gereja seperti yang tertera di skrin Anda. Jemaah dipersilakan berdiri. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa syukur dan diikuti doa Bapa kami.
Engkau sungguh besar dan berkuasa. Engkau mulia, semarak dan agung. Segala sesuatu di langit dan di bumi adalah milik-Mu. Engkaulah Raja Agung, penguasa atas segalanya. Segala harta dan kekayaan berasal daripada-Mu. Segala sesuatu Engkau kuasai dengan kekuatan dan kekuasaan-Mu. Engkau berkuasa membuat sesiapa saja menjadi orang besar dan kuat. Sekarang ya Allah kami mengucap syukur kepadamu dan kami memuji nama-Mu yang agung. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dan dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita, kedatangannya yang kedua kalinya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semua sekarang sampai selama-lamanya. Amin.